Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, bagaimana kesiapan belajarnya hari ini? Sudah siap belajar? Siap. Saya absen dulu, Dik. Semoga ada semua. Mutiara Nur Hidayah. Ada, Bu. Nisa. Ada, Bu. Anis. Ada, Bu. Mirhan. Anas. Ada, Bu. Masrim. Ada, Bu. Jelo. Ada, Bu. Fahri. Ada, Bu. Nazila. Riyadi. Saskia. Selanjutnya kita akan melakukan literasi Al-Quran. Kita sama-sama membaca literasi Al-Quran di atas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mufassirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Ayat yang akan kita baca hari ini adalah salah satu ayat yang menjadi tema pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya profil pelajar Pancasila. Di atas ada beberapa menjadi poin profil Pancasila dan profil rahmatan lil alamin. Yang pertama beriman. Berarti kita harus pertamanya beriman. Yang kedua bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ketiga berakhlak mulia, mandiri dan kritis dan kreatif. Kemudian profil rahmatan lil alamin yakni berkeadaban, dinamis dan inovatif. Coba kalian perhatikan gambar ini. Kira-kira kenapa gambar ini ada orang yang dengan mudahnya menghamburkan uangnya? Kenapa coba? Coba lihat di situ. Kemudian samping sini sisinya ada orang yang tidur di depan rumahnya. Kira-kira itu kenapa itu? Daruannya itu. Ada daunnya. Kalau ini Banyak. Banyak. Berambutkan. kira-kira kalau kita ada wantak mau kita seperti ini. Tidak. Ya. Oke. Jadi kita akan mempelajari tentang menghindari hidup berpoya-poya. Ada yang tahu apa itu menghindari hidup berpoya-poya? Tidak Hidup boros. berpoya seperti apa? Coba angkat tangan dulu. Hidup berpoya-poya. Silakan, Tiara. Berhamburkan uang. Oke, contohnya. Contoh hidup berpoya-poya seperti apa? Membeli sesuatu yang tidak perlu. Oke, yang ketiga, bagaimana sih dampaknya kalau kita membeli sesuatu secara berpoya-poya, secara boros? Apa itu dampaknya? Miskin. Oke, miskin. Selanjutnya, ada pencapaian pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis manfaat menghindari akhlak mazmumah. Kemudian tujuan pembelajaran kita, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan dan menganalisis akhlak mazmumah, sikap hidup berpoya-poya, mulai dari pengertian, cara menghindari dan manfaatnya. Jadi tema kita pembelajaran kita hari ini adalah menghindari hidup berpoya-poya dengan mengertikan pengertian hidup berpoya-poya, cara menghindari serta manfaatnya ketika kita menghindari sifat hidup berpoya-poya. Coba lihat sini gambar. Kenapa kira-kira itu anak? Dengan menenteng dua tangannya sebuah bingkisan. Dia sedang apa itu? Sedang
Siapa tahu dibuka di HP tapi ada lagi diskon, ada lagi promo. Mau dibeli tidak? Oke. Awal munculnya sikap hidup berfoya-foya karena adanya sebuah harta yang berlebih. Adanya harta yang berlebih sehingga munculnya sifat Islam dan tafsir. Islam itu artinya melampaui batas, kemudian tafsir artinya boros. Untuk memperkuat pembelajaran kita juga akan mempelajari tentang dalil hidup berfoya-foya. Ini sudah yang kalian baca di awal, yakni literasi Al-Quran. Ada yang salah satunya bisa membacakan, coba baca surah di atas surah Al-Isra ayat 21. Silakan jawab. Silakan dibaca di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwana syaitani rabbi kafura. Oke, coba Nasila baca artinya, terjemahannya tuh. Sesungguhnya berboros-boros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat tingkat kepada Tuhan. Oke, jadi sudah jelas bahwa di dalam ayat ini bahwa orang yang boros-boros itu adalah saudara syaitan. Kira-kira dari kita mau nggak kita menjadi saudara syaitan? Tidak. Bukan, berarti kita harus menghindari sifat itu. Selanjutnya kita akan mendengarkan atau mengamati sebuah video untuk memperdalam pemahaman kalian terkait apa itu perbedaan antara tafsir dan Islam. Jadi penayang tidak tersebut di atas bahwa Islam artinya membeli sebuah sesuatu dengan cara yang baik, tetapi dengan cara melampaui batas. Sedangkan tafsir artinya dia mengerjakan sebuah karunia atau karunia yang diberikan Allah kepada kita, tapi dengan cara yang salah. Misalnya membeli minuman khamar. Selanjutnya adalah kita mempelajari dampak negatif dari perilaku hidup berfoya-foya. Yang pertama, terlalu sibuk menuruti kebahagiaan duniawi melainkan kebahagiaan akhirat. Yang kedua, menimbulkan sifat iri, dengki dan pamor kepada lingkungan sekitar. Yang ketiga, dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Dan yang terakhir, berpotensi menimbulkan sifat pikir. Selanjutnya, cara menghindari sikap hidup berfoya-foya. Yang pertama, membelanjakan harta dengan segala prioritas. Artinya, kita prioritaskan dulu yang mana sebuah kebutuhan, kemudian yang mana keinginan tak. Jadi kalau setelah kebutuhan ini sudah terpenuhi, baru kita membeli apa yang kita inginkan, kalau memang ada lebihnya. Yang selanjutnya adalah bersyukur, selalu bersyukur. Apapun karunia yang Allah berikan kepada kita, kecil ataupun banyak, kita tetap bersyukur kalau itu adalah salah satu anugerah atau pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah membiasakan bersedekah. Jadi tanpa kita sadari bahwa harta sebenarnya adalah apa yang kita sedekahkan kepada orang lain, bukan apa yang kita pegang.
banyak, tetap kita itu berikan kepada orang yang membutuhkan. Dan selanjutnya bersifat selektif dan terencana. Saya rasa kalian semua ini pasti memiliki yang namanya masa depan. Ternyata kira-kira masa depan kalian ini punyakah sebuah biaya ke depan? Punya. Jadi karena adanya sifat selektif dan terencana ini, sehingga masa depan kita tidak terlalu padu. Jadi setelah kita membelanjakan aset kita, sudah kemudian kita tabung. Karena kenapa? Karena tabungan inilah yang akan membawa kita ke masa depan. Selanjutnya kita masuk kepada tugas, yakni silakan kalian berkumpul sesuai dengan kelompok di tabel di atas. Kemudian tidak ada yang tertukar, jadi harus di sini sudah berkumpul dengan kelompoknya. Oke, silakan. Sudah bergabung kan? Sudah. Ini coba kalian amati gambar. Ini adalah tugas kalian adalah mengamati sebuah gambar. Jadi kelompok satu itu cuma fokus kepada gambar satu. Kemudian kelompok dua itu cuma fokus kepada gambar kedua, dan yang terakhir kelompok tiga juga tiga. Jadi kalian hanya fokus kepada gambar masing-masing setiap kelompok. Kemudian saya akan membagikan sebuah LKPD atau lembar kerja kalian. Jadi kan sudah berkumpul sama kita dengan setiap kelompok tak? Ibu. Sudah. Jadi kelompok satu, kelompok dua, kemudian kelompok tiga. Silakan kalian amati sebuah gambar. Ya, silakan diamati itu gambar. Kemudian kalian kerjakan bagaimana apa itu terkait dengan gambar, misalnya bagaimana cara menghindarinya, kemudian apa dampak yang dirasakan. Ya. Ini kelompok ini bagaimana? Oh, sudah juga? Sudah. Kelompok ini bagaimana? Sudah. Oke, jadi sudah siap presentasi? Sudah. Oke. Kira-kira kelompok berapa dulu yang mau presentasi yang mau diundi? Kelompok satu. Oke, silakan kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Setelah kami amati gambar nomor 1, kami mendapatkan bahwa orang tersebut mengonsumsi makanan yang berlebihan. Dampak terkait gambar tersebut, pertama, bisa membuat tubuh sakit dan mudah terserang penyakit. Kedua, tubuh menjadi lemah dan berdampak malas untuk beribadah. Sedangkan cara menghindarinya, pertama, tentukan waktu makan secara teratur. Kedua, perbanyak makan makanan yang tinggi serat. Itu saja dari saya kira dan mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita upload dulu untuk kelompok satu. Oke, bagaimana dengan kelompok lain? Sudah siap? Kelompok dua. Oke, silakan kelompok dua. Berarti mengamati gambar dua ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baiklah, saya akan presentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu belanja berlebihan, dampak terkait gambar. Yang pertama, keuangan tidak terkontrol. Yang kedua, penyesalan dan stres. Yang ketiga, penumpukan barang yang tidak terpakai. Cara menghindari, yang pertama, buat anggaran belanja.
Biasakan menabung, prioritaskan kebutuhan. Mungkin cukup. Oke, terima kasih kelompok 2. Kita tepuk untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu gambar minuman keras. Dampak terkait gambar minuman keras dapat menjadikan dampak negatif bagi kesehatan fisik, mental, serta dapat menyebabkan masalah sosial. Cara menghindari mengkonsumsi minuman keras itu ada 4. Pertama, buat rencana pengendalian diri. Yang kedua, hindari godaan untuk minum minuman keras. Yang ketiga, alihkan aktivitas lain. Dan yang terakhir, konsisten untuk berhenti minuman keras. Oke, terima kasih kelompok 3. Kita hapus dulu untuk kelompok 3. Sebagai kesimpulan, pertama, harta merupakan cobaan bagi pemiliknya. Jika harta digunakan dengan baik, maka harta bisa bermanfaat baginya. Sebaliknya, kalau harta dikelola secara salah, maka akan mencelakakannya. Kedua, Islam melarang perilaku berlebih-lebihan. Ketiga, tafsir atau boros adalah perilaku membelanjakan harta tidak pada jalannya atau mengeluarkan harta tidak hal. Keempat, seseorang disebut berperilaku israf apabila ia membelanjakan harta melewati batas kepatutan menurut ajaran Islam dan tidak ada nilai manfaatnya untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Oke, terima kasih saudara-saudara Anas. Jadi ini adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini, bahwa harta adalah sebuah cobaan bagi pemiliknya. Jadi apapun rezeki yang dititipkan oleh Allah kepada kita adalah sebuah cobaan. Pelajari tentang sebuah aksi dari pembelajaran kita adalah sebuah refleksi, di mana ada sebuah link yang nanti saya kirim di grup. Tugas ini bukan untuk semata hanya untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terkait pelajaran kali ini. Nanti setelah kalian kerjakan, nanti dikirim kembali. Jadi nanti saya skor bahwa yang ini sudah telah paham. Oke, sudah dipahami toh? Silakan buka di WA-nya. Silakan buka HP-nya, kemudian buka itu link. Silakan dulu naikkan HP-nya. Silakan buka masing-masing HP-nya. Kemudian buka di grup, karena saya sudah kirim link refleksi kalian. Ada tugas refleksi dan tugas struktur. Ini tugasnya hanya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Sudah dibuka ya? Ya, sudah. Sudah? Oke, terima kasih pembelajaran kita hari ini, dan minggu depan kita akan mempelajari masih terkait dengan hidup berfoya-foya, tetapi kita akan membuat sebuah materi tentang sebuah kata-kata motivasi, sebuah karya motivasi untuk membangkitkan minat orang lain untuk bisa menghindari hidup berfoya-foya. Oke, saya akhiri pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.